bersama saya Dani dalam acara BGS Podcast. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Mbak Sari. Selamat datang Mbak Sari. Matur nuwun sudah datang di sini. Ya, jadi hari ini Mbak Sari ini adalah seorang pengusaha atau pebisnis coba atau pedagang kecil lah. Pedagang kecil. Kalau usaha kan besar. Kalau di pasar tradisional kan pedagang kecil. Pedagang kecil. Semuanya adalah pedagang, tapi semuanya adalah pengusaha. Iya, karena punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Nah, bisnis yang saat ini atau dagangan atau usaha yang saat ini sedang digeluti apa itu Mas? Kalau saya pribadi, saya jualan di pasar itu empon-empon sama rempah. Kalau bapak bengkelas. Jadi kalau saya pribadi memang saya ngolahnya itu dari anak saya dua itu saya menerusin dari mertua. Dari mertua. Ya, dari mertua. Oke guys, kelihatannya bakal penasaran ya apa sih pon-pon itu? Karena buat saya sendiri agak sedikit unik Aneh. baru Nah, karena kalau nggak biasa minum herbal pasti aneh. Pasti aneh. Tapi kalau yang biasa minum herbal, oh ya gitu. Pon-pon. Empon-empon apa pon-pon? Empon-empon. Empon-empon. Makanya ada jamu pon-pon itu pon-pon itu. Oh, jadi empon-empon dan herbal kita akan masuk. Sekarang kita masuk ke sesi pertama yaitu intro keluarga. Gimana Mbak Sari? Saat ini sudah punya suami berapa? Alhamdulillah satu aja. Suami satu. Insya Allah ya satu aja lah. Satu Pokoknya, untuk selamanya. Untuk selamanya. Oke. Dunia akhirat lah ya. Amin. Amin. Anaknya ada berapa tuh Mbak? Saya anaknya 4. Empat. Anak pertama udah lulus D3 di lulusan Undip. Sekarang Undip Semarang. Oke. Sekarang lagi magang-magang. Ambilnya instrumen elektro. Oh, cowok nih ya? Cewek. Iya, tapi dia kayak cowok. Oh, tomboy. Tomboy. Ya enggak tomboynya sekarang ini Iya. udah kerja. Yang anak kedua ini masuk kuliah. Masuk kuliah. Diterima di ini Politeknik Negeri Cilacap, PNC. Oke. Ambil Ambilnya mesin mesin. mesin otomotif ya. Elektro. Ya sama juga sih kayak kakaknya. Hmm. Yang ini yang nomor 3 memang selisihnya jauh dari kakaknya. Karena dulu rencananya nomor 2, tapi alhamdulillah sama Allah dikasih lagi. Tambahin Bonus lagi 2, Ya. selisihnya deket lagi. Yang satu kelas naik kelas 3, yang satu masuk kelas 1. Oh, masih kecil kelas 3 dan kelas 1. Jadi dikirain saya itu udah nggak punya lagi sama orang-orang itu loh, wih siapa gitu, padahal itu anak saya. Disangkanya keponakan. Di saya keponakan kalau di pasar itu karena memang jarang nggak ke pasar. Padahal ya itu, ya alhamdulillah masih dikasih. Makanya jadinya banyak anak, katanya banyak rezeki. Amin, Ya alhamdulillah, amin. memang Allah nggak itu ya nggak sari, alhamdulillah Iya. ya. Yang nomor 3 laki atau perempuan? Yang nomor 3 perempuan, nomor 4 juga perempuan, jadi lakinya cuma 1. Nomor 2 aja. Iya. Berarti perempuan, laki, perempuan. Ya. Yang mau nambah lagi rencananya? Jangan, sudah. Jangan. Ya sebenarnya itu rezeki dari Allah ya, tapi janganlah. Udah Ya. tua, gantian yang muda ya Mas. Jangan. Nah, untuk yang nomor 1, nomor 2 kelihatannya ngikut dengan ini ya Bapak ya, lebih ke dunia Ya. laki-laki ya, Mereka, teknik ya. mereka memang suka, yang cowok memang dia suka dari dulu memang suka bongkar-bongkar gitu. Sampai dia tuh belajar mobil sendiri aja, dia benerin itu kadang sendiri. Kalau yang cewek sebenarnya dia dulu suka pinginnya mau pernah nyoba juga dia masuk polisi, tapi ternyata alhamdulillah belum rezekinya. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 1. Nomor 1. Tapi alhamdulillah belum rezeki ya. Makanya jadi wawan. Tadinya. Tapi begitu tes pertama nggak masuk, dia mau nyoba yang kedua, mah enggak lah, mungkin aku mau itu aja terusin aja. Yaudah gitu ya, alhamdulillah ya. Semua kan disyukuri rezeki udah itu. Saya udah berusaha, pokoknya saya masih bisa nyekolahin anak ya gimana, walaupun saya gampangnya takul ya, makul kecil ya, tapi kepinginnya orang tua kan anaknya yang lebih dari orang tuanya. Masalah rezeki dia mau jadi apa itu udah digarisin, saya biasanya kayak gitu. Ya itulah pokoknya saya intinya saya berusaha memberikan yang terbaik lah ya. Ya betul. Sebagai orang tua. Nah, sebelum kita masuk ke bisnis, kalau kenal dengan Bang Umu Slamet sendiri itu
Dari mana? Mulai kapan? Saya kenal Gunung Slamet dari kas cabang Sangkutung Sidoarjo. Sangka Utuh Mm-mm. ya. Dulu masih Mas Andre kayaknya ya itu karena begitu saya masuk saya itu belum nabung. Begitu saya masuk ke pasar saya belum nabung karena pikir saya takutnya ya nanti saya nggak bisa oh ya kalau saya bisa nabung tiap hari saya udah mbak mau buka itu enggak lah mas gitu tapi seiring ini ya oh iya ya namanya memang pedagang memang kalau nggak nyimpen sendiri nggak kayak pegawai kan maksudnya kemarin ini dapat gaji kalau kita kan enggak nanti kalau ada kebutuhan ini uangnya masuk ke dagangan semua nggak bisa ya nyambung tapi dengan seiringnya peningkatan itu akhirnya bukan penabung tapi peminjam. Oh, peminjam. Akhirnya pengennya yang tingkatannya lebih itu lagi kan pengen punya ini kepengen itu ya kalau nggak pakai Gunung Slamet makanya kalau dibilang Mbak dari dulu yang Mbak Vera ya saya memang bukan hanya menjadi nasabah nabung saya ingin menjadi peminjam Mbak malah ya alhamdulillah saya bisa dapat kios lagi saya punya bengkel di Jalan Kauman itu ya alhamdulillah saya pinjem alhamdulillah. Berarti dua produk yang diambil ya, funding maupun lending ya, di mana nabungnya income hariannya ditabung juga, terus ambil kredit di Bank Indonesia UMKM ya, UMKM itu ambil di sana untuk keperluan perluasan kios dan ada berapa kios tuh Mbak? Kios kalau di pasar 3 Ada 3 kios di pasar. Berdempetan atau? Enggak, jaraknya jauh 2 blok. Kalau yang satunya malah lebih agak lagi. Dan itu semuanya bisnisnya sama itu tadi? Enggak, saya memang buat apa ya namanya buat ya pokoknya punya lah punya nanti kalau ya kayak gitu di orang jadi saya tiap tahun ada pemasukan yang begitu. Berarti yang dipakai usaha dari 3 kios ini satu dipakai untuk rempah-rempah dan pon-pon, 2 lagi masih disewakan. Ya terus dipakai bapak Cuma untuk satu lagi dipakai bapak. Bapak kan melayani hanya untuk pagi itu apa namanya sayuran sama sembako hanya untuk melayani rumah makan. Kalau udah nanti jam 8 dia pulang ke bengkel ngurusi bengkel gitu. Oke. Jadinya apa aja lah. Jadi seluruh rempah bumbu-bumbu yang di kios saya. Kios ya. Yang satu lagi masih disewakan ya. Iya, satunya disewakan. Nah, ini agak seru nih karena saya pengen tahu nih Mbak Sari. Posisi kenapa memulai awalnya itu dari rempah? Iya. Kalau rempah dulu pertama kali saya jualan itu memang di Cilacap itu masih minim, masih kecil pengusaha rempah. Nggak kayak sekarang ya, sekarang kan online banyak. Alhamdulillah tuh dulu jarang lah yang pengen menerjuni bidang rempah itu memang jarang. Jadi dulu itu saya sama kakak suami saya yang di pasar itu cuma 2. Itu dengan kakak ipar ya. Alhamdulillah kok oh iya ya ternyata ya belajarnya deh dari pembeli gampangnya saya butuh jinten hitam itu bentuknya seperti apa dulu kan waktu saya itu kan belum ada HP itu kan belum ada Mbak Google ya jadinya itu bentuknya kayak ini loh Mbak oh ya gitu terus saya akhirnya belanja ke sana sendiri terus saya belajar sama itu oh ini terus alhamdulillah saya diundang sama Yayasan Al-Bizar untuk mewakili belajar herbal rempah. Nah itu saya alhamdulillah terus dapat sertifikat sudah sering dipanggil terus saya berhenti ikut itu seminar karena punya anak yang ini makanya saya tahunya itu karena sering ikut belajar. Jadi secara tidak langsung ada informal kuliahnya lah ya, yaitu betul. Dari Al-Irsyad awalnya. Jadi sama ikatan herbal Cilacap. Ikatan herbal Cilacap. Itu ada sekarang udah dokter siapa itu ya yang Jalan Kalimas itu udah meninggal. Jadi dia dokter herbal. Itu saya tahunya ya kayak gitu. Jadi ini gampangnya temulawak ini kalau dicampur ini nanti ini waktu itu belum ada dokter Zaidul Akbar itu belum sama sekali. Jadi saya tahunya dari itu. Ya alhamdulillah setiap kali ada konsumen tanya sama saya, Mbak ini untuk lancar kencing lah contohnya ya.
masakan ini gimana ya, oh ya saya tahunya ya itu, alhamdulillah ya. Oke, berarti herbal ini Mbak Sari bukan hanya sekedar saya jualan herbal yang Enggak. untuk masak. Prinsip saya Tidak. prinsip saya memang dari dulu tuh saya kepingin bener-bener saya menekuni, oh ini saya jualan konfan, saya jualan rempah, enggak tuh saya jualan udah kamu beli ini, udah beli enggak. Setiap mereka bertanya, Mbak, kalau saya lambungnya ini, itu contohnya ya, ini bagusnya apa itu. Jadi hitung-hitung kita jualan nanti sama ibadah ya. Ini berarti kalau pagi-pagi minumnya ini contohnya pakai irut lah ya, minum pakai irut. Nanti kalau pengen lambungnya enak ya minum temulawak ini tuh. Jadinya enggak, oh ini Bu beli ini aja udah enggak. Kalau alhamdulillah konsumen saya sering tanya, Mbak Sari ini bagusnya ini gimana ya kayak gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu. Rumah makan pun contoh rumah makan Padang lah ya. Mbak saya pengen buka rumah makan Padang, saya dikasih bumbunya yang enak mana. Oke. Jadi bukan hanya sekedar rempah jualan ini buat saya. Nah, Mbak Sari aku pengen tahu deh, bedanya pon-pon dengan rempah itu apa sih? Sebenarnya hampir sama juga, banyak yang dipakai untuk dua-duanya ya. Contoh ya, kayu manis. Kayu manis itu bisa buat jamu, herbal bisa. Betul. Buat masak pewangi bisa. Buat pengharum ruangan ataupun untuk mandi bisa. Jadi kadang-kadang satu jenis rempah itu bisa dipakai untuk macam-macam. Untuk macam-macam fungsi. Bukan hanya untuk satu kayu manis udah buat masak kok, enggak. Dia fungsinya banyak. Kayu manis dipakai untuk mandi. Mandi bisa. Gimana? Mandi spa atau mandi rempah itu pakai kayu manis. Pakai yang kayu merah-merah itu namanya kayu secang. Kayu secang. Ya. Makanya sekarang banyak yang orang contohnya di online itu kan, karena mereka tertarik, oh ternyata bisnis ini gampangnya nggak busuk lah ya, nggak kayak jualan cabe busuk kan. Kalau rempah kan nggak, oh ya aku beli 1 kilo ini tuh jangka 1 bulan nggak busuk itu, karena tertariknya seperti itu. Yang kedua sekarang memang banyak ya, apalagi muncul yang dokter Hidul Akbar itu kan, yang minuman rempah-rempah kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah, tapi banyak yang cocok juga karena minuman herbal itu nggak kayak obat kimia yang ini jangka ini nanti kebanyakan ini. Kalau herbal enggak, kita ngerasainnya minum jahe itu apa kayu manis itu ngerasain nanti kalau usia udah 60 ke atas itu ngerasain. Banyak yang udah bukti. Jadi manfaatnya itu tidak langsung secara instan. Ya, kayak kita pusing minum obat sembuh, kalau herbal nggak bisa. Harus telaten. Iya. Dan itu harus setiap hari atau gimana? Kalau tiap hari sih nggak apa-apa, nggak tiap hari, seminggu 3 kali boleh. Kalau kayak kalau darah tinggi ya namanya mau minum bawang tunggal itu, bawang lanang, nggak tiap hari, sama 1 hari 1 kali kok tensinya udah turun berhenti nggak apa-apa. Nggak kayak obat ini sehari 3 kali ini enggak. Kalau kolesterolnya namanya udah turun, udah itu ya nggak apa-apa, minum sekali-kali. Nah, bicara seru nih, kolesterol. Nah, kolesterol itu bagusnya pakai apa sih, Mbak? Kalau kolesterol kalau sekarang itu yang bagus direbusin yang herbal ya, itu ketumbar, kayu manis, serai, sama jahe yang diiris-iris itu, jahenya 1 rimpang direbus atau enggak dimasukin air panas aja. Itu sebenarnya kalau telaten ya, itu nggak perlu, itu sebenarnya bisa. Tapi sekarang kadang-kadang orang kan, Mbak, kolesterol sih cepat naik, ya itu bawang tunggal yang manis seperti itu. Jadi bawang tunggal itu bisa untuk kolesterol, darah tinggi bisa, untuk jantung bisa. Kalau penyakit ini kayak triglycerid, kekendalan darah, bawang tunggal sama jahe merah. oh, cukup itu sangat luar biasa tuh ya. Blender itu bagus. Berapa itu harganya kalau Kalau bawang tunggal kalau ini masih miring, paling cuma 150-an. Kalau kemarin waktu bawang naik, bawang tunggal juga ikut naik. Barangnya tahu-tahu dia nggak tahu, mungkin permainan ya, saya nggak tahu, atau mungkin dia langka nggak tahu. Tahu tuh nggak ada barang. Tahu-tahu pesen di sana kosong. Nanti bawang merah, bawang putih turun, bawang tunggal itu kabarin ada barang gitu. Saya nggak tahu tuh permainannya. Nah, kalau Mbak Sari nih kan di herbal ataupun di pon itu kan
ada yang tadi disampaikan bahwa satu adalah untuk obat ya, obat tradisional, yang satu lagi untuk makanan. Nah, kalau untuk makanan biasanya ada konsultasi nggak orang datang? Ya tadi yang seperti tadi disampaikan, saya pengen bikin rendang atau saya pengen bikin semur atau saya pengen bikin apa, menu khusus gitu. Iya, yang bawangnya. Ya, kalau minta diajari selalu, namanya bawang mau tak bikin hitam, bawang hitam. Mbak, aku mau bikin bawang hitam. Ya, Gunung Slamet juga sering gawe Gunung Slamet banyak yang tanya. Ya tak ajari, walaupun saya menerima pesanan pun, Mbak, aku bikinin bawang ini. Tapi kalau dia minta diajari bikin bawang ini gimana caranya? Ya saya kasih resepnya. Ini gini caranya bikinnya, dimasukin gini, saya kasih tahu. Mau dimasukin madu, ya saya kasih tahu. Ini enggak. Saya juga pernah nyimpen rahasia. Enggak, nanti kamu ikut-ikut enggak. Berbagi aja. Iya, berbagi. Rezeki kan udah yang ngatur. Rezeki udah yang Iya. ngatur. Jangan pernah khawatir. Iya, rezeki nggak tertukar. Walaupun sebelahan pun rezeki udah sendiri-sendiri. Iya. Udah diatur, kita rezekinya satu cangkir, kita melebihi ya luber. Itu lah prinsipnya ya. Iya. Nah, kalau untuk lotnya sendiri yang saat ini di Pasar Sidodadi, di posisinya di sebelah mana tuh Mbak Sari? Di belakang toko Mas Matahari. Belakang toko Mas Matahari, masuk kios nomor 3. nomor 3. Setelah Matahari, belok kiri ya. Kalau dari Kiri, depan ya, satu. kelas nomor 3. Nomor 3. Iya. Jadi teman-teman yang mau mampir, nyari Monggo. bumbu, mau nyari obat, Mau konsultasi boleh. konsultasi, Kalau saya ada. obat kuat, obat lemah, silakan mampir cari Mbak Obat subur. Sari. Ada semua insya Allah ya. Kan kalau herbal kan namanya herbal kan dari dulu pun udah tahu kalau herbal itu pelan, Betul. tapi nanti itunya hasilnya insya Allah Lebih memuaskan. bagus. Tanpa efek samping Iya, pastinya. betul. Yang jelas itu. Iya. Karena namanya ginjal ya, kita ginjal kan nggak bisa terlalu banyak menyimpan kimia kan katanya. Katanya saya kan bodoh dokter. Jadinya orangnya larinya makanya ke situ. Nah, kalau pernah nggak ada yang datang? Saya pengen cepat hamil. Banyak. 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 Sebenarnya kalau hamil itu kan memang kita perlu periksa. Kalau memang hamil itu memang periksa ke laboratorium dokter memang perlu. Itu Berarti bikin jamu lebih subur atau kalau subur itu harusnya ditelatennya ya pakai itu, pakai rempah. pakai rempah juga? Rempah ada yang bilang, Mbak, aku bikin ini buat jangka aku mau minum ini 1 minggu kayak gitu. Ya bikinin, mau kering apa basah? Kering ya, tak bungkusin kering gitu. Bunyi kering. Jadi dikasih sedikit beberapa ramuannya, rempahnya, terus diplastikin. Diplastikin. Agar Udah dia sampai Hongkong loh itu loh. Udah sampai Hongkong. Ada aku punya channel di sana. Jadi dia TKW nyambi jualan kayak gitu dia. Jadi kalau dia butuh ini lagi minta pesen jamu majakani. Jadi yang kering. Jadi semuanya kering. Dari kayu rapat kering, dan pinang kering, sirih pun kering. Jadi dia bisa dijual. Biasanya satu kiriman itu 50 piece. Jadi saya ituin, tapi saya nggak berani karena dia mereknya pakai dia sendiri. Jadi saya cuman supply dari produknya supply aja. dari itunya. Terus Mbak ini bikin cara gimana ya? Nanti dia bikin sendiri, ngeprint sendiri. Jadi saya cuman WA cara-caranya. Berarti kalau saat ini udah ada kayak izin PIRT biasanya rumah tangga? Enggak, ya? makanya saya nggak pernah saya jual ini namanya ini produknya ini, terus saya enggak, karena saya monggo yang mau jualan kayak wedang uwo juga saya enggak itu. Wedang uwo yang mau jualan, mau dijual lagi, saya enggak kasih itu. Tapi kalau mau buat oleh-oleh, Mbak, aku buat oleh-oleh dikasih cara sama labelnya, baru saya kasih nama. Tapi kalau mereka seringnya itu minta kirim ke Jakarta sekarang itu, Mbak minta kirim 50 piece tapi tanpa nama. Ya nggak sebanyak nama, sana yang harus sendiri. Jadi saya ngasih bahan bakunya, mereka yang promo sendiri. Nah, kalau untuk wedang uwo nih, di Jogja kan memang terkenalnya kan wedang uwonya. Nah, perbedaannya punya Mbak Sari dengan wedang uwo Jogja itu apa? Kalau wedang uwonya saya itu nggak terlalu banyak daun-daunan, karena
mungkin ciri khasnya orang wetan sama orang sini beda, karena kalau udah biasa medang uwuh tempatnya saya, pasti medang uwuh di sana katanya puyeng. Lebih pusing. Karena ada daun salamnya. Jadi yang nggak bisa pakai daun salam puyeng. Kalau saya kan nggak pakai daun salam. Daun Jadi salim. salim. Jadi bilangnya itu kalau saya habis beli tempatnya Mbak Sari, saya main ke Jogja beli wedang uwuh di Jogja kok beda ya Mbak? Oh apa iya, saya juga nggak bilang. Oh ya kenapa nggak tahu tuh saya belum pusing gitu. Ya karena itu rahasianya itu di sana itu ada yang dikasihnya pakai daun salam. Daun salam. Daun salam kan memang kalau yang punya darah rendah kan memang nggak kuat. I see, berarti daun salam itu yang Iya. perbedaannya di situ ya. Kalau rasa semua Ya sama. insya Allah saya juga lengkap sih jadinya, sama gula batunya sama saya keringnya, jadi insya Allah ya alhamdulillah nggak pernah ada yang komplain. Nggak pernah ada yang komplain. Seger gitu alhamdulillah. Nah Mbak, itu kalau minuman herbal ya, yang biasa Mbak biasa bikin. Nah, kalau ada obat racikan yang biasanya kan mungkin ada anak kembung dikasih apa, atau luka biasanya jamur atau dikasih rempah-rempah apa, Nah, ada juga nggak? ada. Ada juga nggak Mbak? Kalau masalah seumpama ada bayi, terus dia itu bentol-bentol merah gitu ya, itu percaya atau enggak ya Mas? Jadi namanya insting ibu itu antara percaya sama enggak. Itu kalau ke tempat saya Mbak Sari beli minyak rempah, itu kalau bahasa Jawa itu namanya minyak sawan. Minyak sawan. Jadi minyak sawan itu isinya minyak kelapa asli sama rempah-rempah. Oke, ya. Itu dimasak dicampur sama rempah, dicampur sama daun tumpang. Itu ceritanya orang Jawa itu kan memang dari dulu daun tumpang itu memang bagus ya buat pijet sama itu ya, rempah-rempah itu macam-macam itu ya. Alhamdulillah itu dari saya jualan udah 18 tahun itu alhamdulillah selalu dicari kalau ada anak Minyaknya itu. Oh ini yang bayi yang baru lahir itu kadang-kadang kan suka kadang-kadang merah-merah merah-merah. betul. Oh. Itu alhamdulillah Mbak, Minyak apa namanya Mbak? minyak sawan kalau Minyak bahasa sawan. bahasa Jawa Sawan. sawan. Jadi minyak sawan gitu ya alhamdulillah. Terus namanya luka, sama luka habis kecelakaan, terus kadang-kadang nyenyeh ya namanya Yeah, orang Jawa nyenyeh itu nggak sembuh-sembuh itu alhamdulillah Mbak aku ini nak mari-mari ini jajal di minyak ini 2 hari dia bilang oh Mbak kering dan cocok. Saya sih nggak oh kok gimana enggak. Nah, semua itu kan cocokan ya. Yeah. Tapi kalau cocok ya alhamdulillah berarti dia pakai rempah cocok. Iya. Khasiatnya daripada minyak sawan tadi. Selain itu apa? Ya pokoknya buat gatel bisa, buat luka bisa, buat pijet perut bisa juga. Harganya Mbak? Harganya sih saya kalau pakai botol yang kecil itu Mbak kecil lagi. Lebih kecil? Yang apa ya, produk kulit, kulit. Boleh? Produk itu loh, yang minuman vitamin kan segini kan? Iya. Itu 25.000 ya. Oh 25.000. Udah sama rempahnya tuh jadinya kalau dimasukin botol itu biasanya yang beli itu dukun bayi Dukun yang bayi sering buat dia jadi ngurut. buat mulut sama buat dia tahu kan kalau bayi dia pamannya ngaruh bayi kok bayinya ini, dia nggak usah ngomong sama yang punya anak, langsung aja sama dia diolesin, nanti tahu-tahu sembuh itu pasti bilang mbak ini kok ngeri dah, baru dikasih tahu oke aku pakai minyak ini. Iya. Dukun santet sama Dukun santet biasanya ya pakainya bangunnya kalau itu mah. Mbak, dari produk andalannya Mbak Sari itu apa nih Mbak yang kira-kira? yang Selain tadi kan ada yang- minyak sawan nih, uh. ya. Atau ada produk andalan lain nggak ya kira-kira? kalau yang cepet yang sering orang tanya itu ya minuman kalau sekarang. Kalau waktu COVID kemarin wedang uwuh sama wedang empon-empon wah itu anu banget. Banyak. Walaupun jahenya mahal pun mereka tetap Ya. ya, makanya orang yang bagian seperti saya, seperti rumah sakit seperti itu sebenarnya bukan kita nggak mungkin lah orang minta itu, tapi mungkin karena rezeki ya. Di saat COVID itu alhamdulillah itu omset tuh justru malah naik, naik meroket. Tapi barangnya
susah dan mahal. Susah mahal banget. Mungkin nggak tahu alasan petaninya, nggak tahu atau nggak tahu. Pokoknya kalau jahe gitu ya, ini jahenya mau dibawa ke Jakarta, ini mau nggak harganya segini, ya mungkin kita butuh ya. Wis, oke. Ya itu yang bikin mahal sebenarnya. Karena orang kesempatan ini enggak, itu memang dari sananya itu permintaan yang ke Jakarta itu banyak. Jadi daripada dibawa ke sini sedikit, mereka bawa ke Jakarta yang permintaannya banyak. Gitu. Jadi bukan bakul kesempatan ini enggak, memang karena memang harganya lagi mahal. Memang. Nah berarti produk yang benar-benar sangat luar biasa khasnya dari Mbak Sari yaitu minyak sawan yang tadi ya. Herbal, terus minuman-minuman itulah. Minuman itu ya. Nah jadi monggo teman-teman sedulurnya PGS yang pengen mampir ke kiosnya Mbak Sari, monggo habis matahari belok kiri di belakang ya. Itu bukanya dari jam 5 sampai jam 5 sore. Jam 5 sampai dengan jam 5 sore. Karena hari ini lagi syuting, yang jaga siapa ini? Yang jaga ada. Asistennya ada. Ada asisten luar biasa. Asisten khusus itu. Asisten khusus. Mbak, sekarang kan macam-macam ya. Rata-rata masyarakat apalagi dengan adanya kemarin terjadinya COVID, terus banyaknya angka pengangguran juga. Terus mungkin juga kayak kemarin pada saat COVID kan banyak timbulnya pengusaha-pengusaha kuliner ya. Kuliner udah pada naik. Ada juga yang habis itu turun lagi. Nah, saya sih berharap bahwa dengan adanya podcast dari PGS ini bisa membuat inspirasi buat masyarakat. Nah, kira-kira menurut Mbak Sari ini dengan seandainya dari sisi ini secara bisnis ya Mbak ya, dari sisi bisnis mempunyai usaha rempah-rempah ataupun jamu pohon-pohon tadi, kira-kira secara prospek seperti apa sih? Saya kalau pemesanan dengan namanya kayak sistem supermarket pun saya bikinin. Sama Mbak mau bikin, aku mau bisnis online tapi bikin yang kemasan ceritanya ya lebih bagus lah ya untuk kemasan supermarket. Saya bikinin. Oke. Karena namanya orang sekarang kan kemasan itu nomor satu. Nah, semakin bagus kita kualitas sama kemasan, kita kan semakin menarik konsumen. Tapi kalau di pasar tradisional kita bikin seperti supermarket, orangnya pasti nggak bisa karena ya bukan tetap ekonominya ke bawah kan, karena kalau ke supermarket kan kelasnya ekonominya ke atas. Kalau seandainya dibikin lebih bagus-bagus, barangnya kualitasnya lebih bagus, terus kemasannya dipercantik ataupun dibikin yang lebih menarik. Kalau supermarket mungkin ini menjamin penjualan, tapi kalau di pasar tradisional enggak. Semakin harganya miring, semakin dicari, semakin dikejar. Jadi untuk bisnis baru, sama pengen memulai bisnis baru, kita lihat tempat. Nah, kalau kepingin kita ekonominya yang sedang, itu yang dikejar bukan kualitasnya memang jangan berubah, tapi dikejarnya harganya. Pasti orang mengejarnya harganya lebih miring. Tapi kalau kita mau bisnis kok yang di kawasan tempatnya lebih elit ya, kita ngejarnya yang yang ekonominya ke atas, itu dikejarnya kualitas sama packagingnya, secondnya lebih, kemasannya lebih itu lebih menarik lah ya, lebih luxury. Saya nggak itu sih, nggak contoh lah seperti itu, contohnya seperti itu. Oke. Jadi ini ada pesan-pesan untuk sedulur BGS bahwa kalau seandainya nanti dari teman-teman pengen memulai bisnis di rempah-rempah, Mbak Sari pun membuka peluang yaitu siap membuat sampai dengan kemasan yang dari yang biasa sampai dengan yang istimewa. Nanti tinggal dijual, monggo Mbak Sari siap untuk memproduksinya, gitu ya Mbak Sari ya. Oke. Nah, selain itu, kalau itu pesan untuk bisnis ya Mbak ya, kalau untuk masyarakat sendiri nih Mbak, udah berapa tahun Mbak jalan di usaha ini 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun main di rempah itu luar biasa itu. Tapi bakunya nggak putih-putih. Mungkin karena nggak sempat berendam. Tiap hari 18 tahun loh. Dulu malah saya berangkatnya pagi banget 3:30 waktu pasar lama. Terus 3:30 karena dulu karena asistennya belum pinter ya. Itu 3:30. Jadi saya
makanya dibilang bakul malaikat, melek mangkat. Jadi sekarang sih udah itu sholat subuh di pasar. Sekarang aja ini saya jam 6 baru berangkat. Jam 6, bukannya jam 5, cuma saya jam 6 setengah 7 kadang-kadang sama ngantar anak sekolah baru berangkat. Setengah 7 sampai dengan jam 5 udah. Jam 5. Oke. Nah, selama 18 tahun tadi ya, 18 tahun berkarya, berusaha di sektor bisnis herbal maupun dari pon-pon tadi jamu rempah ya. Nah, pesannya apa nih Mbak supaya kita bisa tetap bertahan selama 18 tahun? Telaten kan ulet. Laten dan ulet ya. Kan kalau bisnis seperti itu kan bukan kayak bisnis orang jualan beras. Tiap hari ada yang butuh buat makan. Kalau jualan rempah kan kalau pedagangnya mereka laris baru belanja tempat kita. Ya. Terus oh ya aku kepingin minum wedang jahe, baru dia belanja. Tapi kalau dia uangnya oh kok saya punyanya buat belanja aja, beli jahenya besok, ya resiko. Karena kita bukan kebutuhan pokok bukan. Jadi kita itu hanya untuk kalau saya badannya nggak enak atau saya butuh untuk itu. Jadi gimana caranya kita menstabilkan harga? Oh ya ini kok lakunya nggak tiap hari gitu ya. Itu rahasianya gimana kita bisa jalan terus. Ini kok lakunya nggak tiap hari, harganya labanya dinaikin. Kalau yang biasa 500 kita ngambilnya 1000. Jadinya jadi yang 1000 ini bisa nutup yang labanya tiap hari kecil. Yang tiap hari kecil labanya tapi laku bisa nutup yang lakunya lama. Kayak itu rahasianya seperti itu Mbak, kayak jualan kangkung lah ya. Kangkung dia dapatnya sedikit tapi tiap hari laku. Ya. Selain tekun sama ulet tadi, ya, tekun sama ulet sebenarnya hampir mirip ya. Iya, Ya. hampir mirip. Hampir. Cuma beda. Beda kata-katanya ya. Kira-kira apa lagi nih, Mbak, yang kira-kira butuh anak-anak muda atau mungkin ada yang pengen belajar lagi dari rempah-rempah, kira-kira pesannya apa lagi nih selain tekun dan Kalau ulet? bisa kalau jualan rempah kering ya. Rempah kering kalau memang mau buka itu buka outletnya kering sama basah. Kering dan basah. Iya, jadinya saya sedia kering, buka sekalian aja yang basah. Jadi sekalian dibuka itu saya ini contohnya ini ada yang langsung minum ada. Itu malah lebih bagus menjamin. Jadi kayak di Jogja gitu. Iya. Karena kalau di pasar tradisional saya seperti itu jarang karena orang ke pasar tradisionalnya itu belanja. Betul. Kecuali di kayak ruko lah, bikin kafe jamu tradisional gitulah ya, kan lebih keren kalau untuk anak muda kan. Lah itu kita jualan keringnya, contohnya seperti ini kering. Nah, kita bikin yang basah. Ya. Ini kalau kayak gini buat kayak contohnya dangkul lah ya, di dangkul ini keringnya, oh, yang keringnya segini. Kalau basah Mbak, kalau basah satu sloki ya yang namanya satu gelas ini segini. Oh ya ini rasanya gitu kan jadi tertarik. Oh ya udah aku beli yang kering. Dan di Cilacap belum ada tuh ya? Ada sih banyak. Oh, sudah ada? Banyak. Kios jamu tradisional Ada, banyak. yang Dia di juga konsep belanja modern. sama saya. Konsep modern? Konsep modern ada, konsep kayak warung biasa kayak itu ada. Ada juga. Ada. Jadi alhamdulillah belanjanya bersama saya. Iya, alhamdulillah. Dari gampangnya dia nggak bisa bikin wedang empon-empon sampai saya belajari sampai sekarang banyak pesanan alhamdulillah. Wah, luar biasa. Yang penting oh ini Mbak saya ininya banyak pesanan. Saya harganya dimiringin ya Mbak karena saya oke. Saya beliin kalau antara 1 on sama 1 kilo kan harganya beda. Iya. Jadinya kalau dia belinya banyak 1 kilo saya kurangi. Apalagi kalau karungan lebih itu lagi karena saya nggak risiko timbangan. Iya. Semua beli kayu secang 20 kilo ya. Itu harganya beda sama 1 kilo. Oke ya. Kalau Berdasarkan kuantitas lebih banyak lebih murah ya. Iya. Oke. Jadi yang kita bisa simpulkan adalah ulet ya ataupun tekun yang harus benar-benar dijalani ya Mbak Sari ya dalam berusaha karena ini sudah bisa dibuktikan selama 18 tahun
Mbak Sari ini berjalan berbisnis rempah maupun jamu atau herbal ini tetap bertahan walaupun di kondisi COVID sekalipun ya. Alhamdulillah. COVID malah Ya. orang-orang Justru drop, ini mulai kita naik naik, terus ya, amin. luar biasa. Alhamdulillah, amin. Jadi guys, ini pesannya bahwa sedulur bahwa satu, apapun yang kita lakukan dengan cara yang tekun ya, karena terkadang orang melihat bisnis rempah atau ini suatu bisnis yang unik ya, ini malah bisa bertahan sampai saat Iya. ini, Menggiurkan. menggiurkan sampai saat ini. Nah Mbak, satu pertanyaan terakhir biasanya, apa sih mimpinya Mbak Sari? Mimpi saya ya anak-anak saya insya Allah bisa menjadi sarjana semua. Amin. Mapan itu bukan berarti anak saya harus jadi pegawai, enggak. Saya enggak mengharuskan anak saya harus jadi pegawai ataupun jadi itu, enggak. Itu ikuti alur aja. Ikuti Ya. alur. Yang kedua, insya Allah pengennya ke tanah suci. Bisa berangkat ke Mekah. Gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi kalau keinginan pasti orang punya keinginan. Ya, nah, itu Harus keinginan ada utama itu tuh. Semangat Nah, untuk itu memperjuangkan. yang bikin sampai sekarang 18 tahun saya bertahan itu karena anak. Yang kedua, ya kalau namanya pengusaha, kalau kita nggak bekerja keras dari mana? Kita nggak ada yang gaji kita sendiri. Ya. Kita nggak dapat pensiun karena kita nggak punya instansi Ya, kan, kita betul. sendiri yang jalanin. Gimana cara kita? Oh ya, aku nggak punya pensiun, kalau diuangkan kan sayang. Dan jangan lupa pada saat butuh uang ke gunung Gunung Selamat. Oke, terima kasih sedulur BGS untuk hari ini. Siap. Oke, sedulur BGS tetap semangat dan kembali lagi pesan dari Mbak Sari hari ini adalah selalu tekun ya Mbak ya. Terima kasih udah menonton di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen gitu di bawahnya. Terima kasih. Saya Dani dari Marketing Communication Bank Gunung Selamat mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Gimana caranya kita nanti kalau kita tua kita nggak perlu harus pagi petang berangkat pulang malam, itu gimana caranya? Ya kita harus oh iya ini misain uang nanti bisa buat beli ini, buat invest. Yang caranya gitu. Ya. Bukan berarti saya nggak mau nabung banyak, bang, nggak perlu sama contohnya bukan. Jadi gimana caranya ini untuk cadangan untuk kita tiap hari, sama ini cadangan kita buat invest buat hari tua. Ya. Jadi harus seimbang ya, Iya. Bukan antara berarti investasi, iya. tabungan harian Nah, maupun sama untuk tabungan usaha buat hari pengembangan tua. usaha yang Iya. dan Mbak Sari juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di BGS Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tabungan sampai pinjaman, kenyamanan itu prioritas.